Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodia dari SMKN Negeri 1 Sukaluyu, CGP Angkatan 11, Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Ibu Santi Susanti. Terima kasih. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu praobservasi. Berikut ini adalah kegiatan praobservasi yang saya lakukan. Selamat siang Bu Santi, apa Iya, kabarnya hari ini? iya siang Bu Dia, alhamdulillah saya baik. Gimana sebaliknya Ibu, apakah baik-baik saja? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu. Itu ya yang kita harapkan. Betul. Maaf ya Bu, apakah Ibu lagi sibuk hari ini? Kebetulan saya tidak sedang ada jam mengajar, jadi saya alhamdulillah tidak sibuk Ibu. Baik Bu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Ibu Santi kemarin, bahwa saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan akademik ini untuk membantu Ibu Santi dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi kita bisa ngobrol santai ya Bu ya. Iya, baik Bu Dia. Boleh saya mengajukan beberapa pertanyaan? Boleh silakan, tentu saja Bu Dia silakan. Baik. Apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita hari ini? Tentu saja saya mengharapkan saya bisa meningkatkan kompetensi diri saya, baik itu dalam pembelajaran maupun rencana persiapan untuk pembelajarannya. Baik sekali ya Bu ya, untuk Oke. meningkatkan kompetensi Ibu. Kita diskusi saja ya Bu ya. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Kebetulan untuk pertemuan saya di kelas selanjutnya itu nanti saya akan membawakan tentang mapel nabati ya. Jadi nanti ada beberapa tujuan yang ingin saya gapai tentunya dengan beberapa model pembelajaran dan metodenya. Yang pertama untuk tujuannya itu melalui pemaparan materi dan video, saya berharap peserta didik mampu menentukan jenis umbi-umbian karena nanti kan mapelnya nabati gitu ya. Yang kedua, melalui diskusi nanti peserta didik mampu menentukan jenis-jenis produk dari umbi-umbian tersebut, dan yang terakhir nanti akan ada praktikum. Jadi melalui praktikum tersebut peserta didik mampu memilih umbi-umbian untuk satuan produksi yang mereka tentukan. Baik Begitu. sekali ya Bu, banyak Ya, prakteknya nanti betul ya. Ibu. Baik, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu observasi pada kali ini? Nah, untuk area pengembangan yang saya nanti gunakan yaitu di dua area pengembangan. Jadi di pengetahuan dan keterampilan. Untuk di pengetahuannya nanti mungkin ada pretest dan post-testnya. Untuk di keterampilan nanti saya akan ada penilaian di praktikum pada saat praktikumnya. Iya, baik. Bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, atau model pembelajarannya, Bu? Oh iya betul. Nanti untuk rancangan pembelajarannya pada strategi yang akan saya laksanakan yaitu strateginya dengan menggunakan TPEC, yaitu Technological Pedagogical Content Knowledge, yaitu di mana di dalamnya saya menggunakan beberapa teknologi dan tentu saja masih ada pedagogiknya gitu ya Bu. Nah, untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning, di mana saya akan menampilkan dulu beberapa masalah yang nanti siswa tersebut dapat memecahkan masalahnya di akhir pembelajaran. Untuk metodenya yaitu diskusi dan praktik. Begitu. Baik sekali ya Bu Ya, ya, semoga tercapai nanti. Nah, bagaimana media yang Ibu gunakan di dalam kelas saat pembelajarannya, Bu? Untuk media sendiri pada saat pembelajaran itu nanti saya menggunakan slide PowerPoint dengan media Canva. Lalu nanti akan ada juga Infocus sebagai media untuk transfer medianya ke depan layar.
Lalu nanti mungkin ada handout juga berupa modul yang berisikan rangkuman-rangkuman pembelajaran dan LKPD tentunya nanti di dalam. Ya, ada LKPD Iya. dan beberapa slide PPT-nya ya Bu ya. Betul. Oke. Nah, kira-kira kapan Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di kelas berapa dan di jam berapa? Ya, untuk pembelajarannya tentu saja mungkin sesuai dengan jadwal pelajaran, yaitu nanti besok hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 di kelas 12 APHP 2 pada jam ke-7, yaitu di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Oke, baik Bu. Berarti besok ya saya akan masuk di kelas Ibu di kelas 12 APHP 2 di jam ke-1 ya. Nah, saya akan Di jam 1. ya jam 1. Saya akan mensupervisi kelas yang akan Ibu ajarkan. Saya akan mencatat dan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian kita adakan percakapannya setelah di akhir ya Bu ya, percakapan pasca observasi yang akan nanti didampingi juga oleh pengajar praktek gitu ya Bu ya. Sebelum kita akhiri, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita nih hari ini? Betul, baik Bu, terima kasih sebelumnya. Mungkin pada percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran gitu mengenai nanti apa yang akan saya gunakan, strateginya, modelnya gitu kan, metodenya. Jadi pada lingkup pembelajaran nanti yang akan saya sampaikan, jadi saya terlebih dahulu mendapatkan gambaran gitu apa yang perlu saya persiapkan. Oke, terima kasih banyak Bu Santi atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu besok ya Bu di kegiatan observasi kelas. Sama-sama Bu Dia, Terima selamat kasih berjumpa lagi banyak. besok. Iya, terima Santi. kasih. Demikian kegiatan coaching supervisi akademik di tahap praobservasi bersama Ibu Santi. Sampai ketemu di percakapan pasca observasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Sudah apa namanya tadi istirahat, sudah makan siang? Oke, semoga kuat ya karena ini jam-jamnya rawan. Semoga tidak ada yang mengantuk. Apabila nanti ada yang mengantuk, boleh izin untuk cuci muka terlebih dahulu ya. Baik. Sebelumnya untuk memulai kegiatan, marilah kita membaca doa untuk ketua kelas. Silakan dipimpin. Sebelum belajar, maka baiknya kita baca doa di dalam hati dimulai. Berdoa dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Anak? Asep? Bunga? Bunga sakit ya. Debbie? Rena? Yusuf? Berarti ada beberapa teman kita yang sakit. Kita doakan semoga lekas disembuhkan kembali. Baik, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan tentang identifikasi jenis umbi-umbian. Nah, tapi sebelum ke sana, sebelum lanjut ke materi, Ibu akan jelaskan dulu ini masuk ke dalam kompetensi dasar apa dan tujuannya agar kita mengetahui tentang apa. Sedikit akan Ibu jelaskan. Di sini ada tujuan pembelajaran. Nanti Ibu akan paparkan beberapa materi dan menayangkan video sehingga ATT semuanya mampu menentukan jenis umbi-umbian dengan benar. Lalu ada sesi diskusi untuk menentukan jenis produk yang sesuai dengan karakteristik bahan baku, lalu melakukan praktikum di pertemuan selanjutnya.
Baik, sebelum ke materi, Ibu akan sedikit untuk melaksanakan pretest terlebih dahulu. Ya, seperti biasa di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita lakukan pretest. Biasanya kita menggunakan quizzes dengan jaringan internet karena sekarang ada yang berbeda. Jadi, Ibu akan menggunakan paper. Jadi nanti ada beberapa soal yang jawabannya cukup kalian tunjukkan kode-kode yang ada dalam kertas ini. Misalkan, saat contohnya, pada soal tersebut itu jawabannya A. Di atas sudah ada huruf A sampai D. Kalau A, berarti huruf A-nya harus ada di atas. Misalkan gini, ya kan? Kalau jawabannya yang kalian pilih adalah C, berarti huruf C-nya yang harus ada di atas. Gini. Ya. Kalau B, ini. Kalau C, ini. Nanti akan Ibu barcode masing-masing jawaban kalian dan akan muncul pada layar di depan. Ya. Paham ya? Apakah masih ada yang belum mengerti cara permainannya seperti apa? Silahkan angkat tangan. Misal Bu, abi mah acan ngartos Bu. Ngartos ada ya ngartos? Ngartos. Mari kita lanjutkan saja. Salsa, Sinta, Siti Nur Aini. Baik, sudah tahu kan ya? Sudah dipegang lembar jawabannya masing-masing. Jadi di situ itu kode per masing-masing siswa itu berbeda. Jadi jangan sampai tertukar. Ingat nomor urut kalian, nomor berapa. Jadi nanti ketika kalian menjawab benar atau salah nanti langsung muncul di sini. Ya, paham ya? Semuanya sudah selesai. Silakan sekarang kita lanjut ke materi. Maka sekarang kita akan lanjut ke materi ya, siap ya. Ibu ada satu tayangan terlebih dahulu. Coba disimak. Ini adalah contoh satu kasus. Ada kasus keracunan oleh umbi-umbian. Ya, umbi itu jarang kita temui karena tumbuh di hutan belantara biasanya. Diduga akibat keracunan umbi gadung, satu orang warga Cempaka Banjarbaru menyatakan meninggal dunia dan 4 orang sempat menjalani perawatan. Dugaan keracunan bermula saat korban mencabut singkong di kebun, kemudian tidak sengaja mengambil umbi gadung yang tumbuh liar di area kebun. Setelah mencabut singkong dan umbi gadung yang tumbuh liar di area kebun yang ada di Kelurahan Bangkal RT 1 RW 1 Cempaka Banjarbaru pada Senin sore, korban merebus singkong dan umbi gadung secara bersamaan. Menurut pengawas produksi kayu tempat korban bekerja, terdapat 7 orang yang memakan singkong dan umbi gadung, namun pria yang menjadi korban meninggal dunia memakan umbi gadung paling banyak. Selang sekitar 30 menit setelah makan, sekitar pukul 4 sore, korban sempat lemas hingga dibawa ke puskesmas rawat inap Cempaka. Lalu bangun apa bangunnya barat satu tangannya kepala barat putih macam-macam bangun kawannya pemuntungnya udah kawal lagi lupa kawal lagi ya ini pertama kali ini ada ibaratnya ada nomor tujuan untuk memakan ini aja ada ibaratnya ada sengaja makan ini. Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Rawat Inap Cempaka membenarkan adanya pasien yang diduga keracunan umbi gadung pada hari Senin. Pasien pertama datang sekitar pukul 4 dengan keluhan lemas dan dalam keadaan sadar. Pihak puskesmas sempat memberikan penanganan berupa infus dan obat injeksi. Setelah 30 menit di IGD, pasien meninggal dunia. Dari hasil anamnesa atau wawancara kami, ternyata pasien ini habis memakan umbi gadung tadi dalam jumlah banyak itu. Nah, kami melakukan tindakan medis, ternyata tidak sampai setengah jam, jadi beliau meninggal dunia.
Pihaknya juga menjelaskan tidak berselang lama terdapat 4 pasien lain yang datang dengan keluhan pusing, mual hingga muntah. Namun kondisi vital pasien masih bagus, sehingga hanya diberikan sejumlah obat dan tidak perlu rawat inap. Setelah dilakukan observasi dan terdapat dugaan yang mengarah pada keracunan umbi gadung, pihak Puskesmas Rawat Inap Cempaka saat ini sudah melaporkan kejadian ke Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru. Nabila Sefa, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Baik, itu hanya sepintas informasi ya. Kita tahu sendiri, apakah ada yang sudah mencoba umbi gadung? Udah. Gimana rasanya? Enak kan? Nah, untuk umbi gadung sendiri, kalau misalkan kita bisa mengolahnya, itu bisa dimakan. Tapi kalau misalkan cara mengolahnya salah, maka racun yang ada pada umbi tersebut pasti ada gitu, terus termakan. Apalagi makannya tadi berlebihan, karena makannya paling banyak katanya ya, jadi keracunan. Mari kita langsung aja ke materi. Nanti disimak dulu, ibu akan share ini nanti di chat grup. Teteh bisa mempelajarinya lebih lanjut, cuman sekarang tolong diperhatikan dulu ya. Silahkan tulis hal-hal pentingnya saja, kalaupun nanti bisa diingat, atau teh bisa mempelajarinya nanti di filenya di grup. Nah, seperti yang udah ibu sampaikan tadi, bahwa kita akan mempelajari tentang identifikasi umbi-umbian, ya. Tujuannya tadi ibu sudah bacakan. Nah, ini adalah beberapa jenis umbi-umbian. Biasanya kita tahu sendiri ada umbi batang, nanti aja ditulisnya nanti saja ya. Coba perhatikan dulu ke depan. Ada umbi batang, ada umbi kormus, lalu ada umbi rizoma, umbi akar, dan umbi lapis. Ibu sendiri gitu ya. Mungkin teteh lebih paham dan lebih tahu bahwa ternyata ada yang namanya umbi kormus dan rizoma. Pernah dengar sebelumnya? Belum kan? Kita tahunya bahwa itu adalah umbi-umbian aja kan? Kayak misalkan Bu, umbi-umbian pokoknya mah singkong, kentang dan lain-lain, itu adalah satu keluarga. Ternyata mereka itu kita anggap ini satu keluarga. Ini kakak pertama, kedua, ketiga sampai terakhir. Ya. Jadi mereka tuh berbeda jenisnya. Nah, nanti kita akan mengetahui apa saja contoh-contoh dari umbi batang, umbi kormus dan lainnya. Sekarang kita ke umbi batang. Umbi batang yaitu umbi yang menggembung dalam tanah. Tandanya ada mata tunas baik ujung maupun samping tersusun secara melingkar. Contohnya kentang dan umbi jalar. Umbi jalar teh hui ubi. Ya. Biasanya ada ujung mata tunas kan? Di samping kanan dan kiri, ya kan? Kentang pun demikian, mata tunas tuh yang ini nih, anu ngalowo kalau bahasa Sundanya mah. Ternyata dua varietas ini termasuk ke dalam umbi batang. Selanjutnya ada umbi kormus. Umbi kormus yaitu tanda-tandanya terdapat kuncup lateral dan terminal. Gimana? Contohnya di talas. Nih, ada kuncup lateral dan terminal. Jadi pada sekelilingnya itu ada garis. Bu, apa bedanya sama hui? Kita kan biasanya nyebutnya hui ya. Ternyata pada masing-masing itu ada ciri. Kalau misalkan kormus itu ada garis lateralnya. Oh, eta mah berarti benten sarang tadi umbi batangnya. Kalau misalkan nanti kita lebih lanjut lagi. Nah, sekarang kita ke umbi rizoma. Umbi rizoma itu yaitu bentuknya silinder. Silinder itu apa? Panjang. Dengan ujung kuncup tertutup oleh selaput daun. Biasanya kalau kayak gini tuh, tahu nggak kalau nama apa sih? Lengkuas. Biasana eta daunan heula pan ya, baru nanti akan terbuka. Kalau panen pun dia akan ada selaput-selaput daun kan. Nah,
Ini contohnya Ganyong dan Garut. Ini Ganyong, ini Garut. Udah pernah lihat? Kalau ini bukan lengkuas ya. Beda Ganyong sama lengkuas. Cuman kelihatannya sama Bu eta mah laja. Nya, bukan, ini bukan laja, tapi ini Ganyong dan Garut. Ini biasanya kalau bahasa Latinnya arerut. Ini teh, Bu, ada nggak di kita? Ada. Kalau misalkan di beberapa petani yang masih menanam dan penjualan itu jarang kalau di pasar tradisional kita mal aya upami meser ke mana-mana, kecuali nanam sendiri, beli benih sendiri nanti boleh ditanam. Ini namanya umbi Garut. Ada yang dibikin tepung, ada yang dibikin sebagai obat-obatan karena memang dia patinya tidak terlalu banyak seperti umbi singkong. Jadi kumahanya peang kayak gitu. Nah, sekarang ada umbi akar. Umbi akar mah yaitu wortel contohnya dan eta umbi akar. Kita kan taunya umbi batangnya si singkong, padahal ini masuknya umbi akar karena langsung ditancap dia jadi mengakar kan. Beda kalau kita nanam hui tiasa tuh ditancapkeun akarna. Iya, namanya umbi akar. Satu lagi, umbi lapis. Umbi lapis mah contohnya yaitu kelihatan kan kalau bawang itu berlapis-lapis? Ya. Ini namanya umbi lapis begitu. Nah, dan yang terakhir tadi, adakah yang tahu ini umbi apa? Gadung. Kenapa bisa keracunan gara-gara memakan umbi gadung? Karena pada umbi gadung mengandung 2 zat beracun yaitu alkaloid dioscorin dan asam asam cyanida teh jadi inget ke yang mati gara-gara yang meninggal gara-gara minum kopi ya. Siapa? Mirna. Tahu lah. Itu adalah kasus yang sempat viral. Jadi ada kandungan cyanida yang ditambahkan ke dalam secangkir kopi, yaitu dalam umbi gadung tuh ternyata ada asam cyanida ini yang betul-betul kalau misalkan kita termakan atau terminum, efeknya akan langsung cepat. Hek, badannya nyobian? Itu bisa badannya nyobian gitu. Soalnya kalau di umbi Garut itu betul-betul ada zat tersebut itu, makanya harus diolahnya teh betul-betul kayak gimana. Ada yang sudah pernah tahu nggak cara ngolah umbi gadung gimana? Kim Kuma, gimana? Dibersihkannya pakai apa? Air mengalir terus? Hah? Air abu, terus? Dijemur 3-4 hari, 5 sampai seminggu tidurnya. Oke, 5 sampai seminggu. Nanti ATT semuanya akan Ibu bagi kelompok menjadi 4 kelompok ya. Ini adalah beberapa produk dari gadung, dari umbi gadung. Ada keripik gadung, ada pondidiam, ada prediam balls, dan tepung gadung. Setiap kelompok itu nanti harus mencari informasi bagaimana cara mengolahnya dan itu teh produk apa, produknya seperti apa, coba gambarkan hanya dengan menyampaikannya lewat presentasi. Siap ya? Ya. Nanti karena yang hadir hari ini itu berapa orang? 24 orang. Ibu akan bagi 4 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Ya. Jadi nanti silahkan berkumpul dengan kelompoknya, membentuk lingkaran-lingkaran untuk bekerja kelompok. Ibu akan membagi kelompoknya. Yang pertama itu ada Ayu, Sinta, Nasir, lalu Hendy, Ricky, dan Ana. Nanti silakan langsung membentuk kelompoknya.
Yang kedua, kelompok kedua, Elsa, langsung aja dibentuk ya. Tapi jangan terlalu gaduh, langsung dibentuk meja bundar untuk bekerja kelompok. Yang kelompok 2 Elsa, Rahma, Lutfi, Debbie, dan Nabil. Asep, majuan Asep. Silakan ya, untuk kelompok 1 berarti sebelah kanan Ibu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Produknya sesuai dengan yang telah ditentukan, ada keripik gadung, kondidiam, prediam balls, dan tepung gadung. Nah, karena kalian nanti harus mencari informasi di internet, silakan nyalakan kembali datanya, lalu silakan mencari informasi bagaimana cara pengolahannya, dan tolong nanti ceritakan bahwa itu tuh produknya seperti apa. Yakinkan para peserta audiensnya bahwa ini adalah produk aman untuk dimakan. Silakan untuk kerja kelompoknya Ibu beri waktu 10 menit. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2, pengolahan kondidiam. Oke, silakan dilanjutkan. Cara menghilangkan. Yang pertama itu cara menghilangkan racun dari ubi gadung. Setelah kamu mendapatkan gadung yang masih segar, kupas hingga kulitnya. Pastikan kulitnya terkupas dan sempurna. Lalu iris tipis-tipis ubi gadung. Siapkan abu yang akan digunakan untuk melumuri irisan gadung. Kamu bisa menggunakan abu kayu atau abu dapur. Jemur di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering, membutuhkan lebih dari 1 hari. Jika sudah kering, angkat dan cuci dengan air yang mengalir hingga bersih, lalu rendam dengan air bersih selama 4 hari. Jika air rendaman keruh dan berwarna putih, kamu bisa menjemurnya kembali. Baik, terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangan dulu. Silakan ditutup dan kembali ke tempat duduk. Maaf jika presentasi kami terlalu berat karena yang kurang adalah kita yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasinya sudah cukup jelas dari 4 kelompok yang menjelaskan beberapa produk dari ubi gadung. Nanti kita akan menyusun proyek atau misalkan membuat produk tersebut di pertemuan selanjutnya, yaitu pada hari Senin. Ya, jadi nanti untuk jamnya mapel nabati kita akan membuat produk-produk tersebut sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah siap ya? Kalau nanti silakan kerjakan dengan cermat dan teliti, jangan terburu-buru, dibaca dulu dengan baik. Oke, baik, kita mulai.
Sekarang kita refleksi pembelajaran. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Umbi-umbian. Dari beberapa jenis umbi, ada berapa umbi yang tadi sudah kita kenali? Bagaimana perasaan Anda setelah pembelajaran hari ini? Sudah selesai merapikan bukunya? Jadi sebagai penutup, Ibu sampaikan kembali terima kasih banyak atas antusiasme teteh semuanya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semuanya sudah hebat, semuanya sudah mampu mencari informasi dari berbagai literasi bahwa ternyata umbi gadung itu banyak sekali metode dalam cara menangani racun atau zat alkaloidnya. Terima kasih. Sebelum ditutup, mari kita baca doa penutup terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelas kembali. Perhatian. Siap. Sebelum Mbak baca doa, dalam hati silakan. Doa cukupkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Amin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ali, Bu Santi? Alhamdulillah Ibu baik. Gimana sebaliknya Ibu? Alhamdulillah ya, itu Ya. yang kita harapkan. Pada sesi ketiga ini kita masuk ke pasca observasi ya Pak, Bu. Di mana mungkin saya menanyakan beberapa hal terkait tentang observasi yang telah dilaksanakan atau yang telah dilakukan oleh Bu Santi. Bagaimana perasaannya Bu Santi? Alhamdulillah Ibu, sebetulnya saya senang sekali, tapi karena memang saya baru pertama kali diobservasi atau supervisi ini, jadi agak sedikit tegang gitu Bu, gugup aja gitu bawaannya gitu. Tapi alhamdulillah Ibu, kegiatannya berjalan dengan baik. Oke, tegang dan gugup. Tapi alhamdulillah ya baik dan lancar ya Bu Iya, pada alhamdulillah. hari-harinya. Bisa Ibu ceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Oh, iya. Untuk area yang saya kembangkan yaitu lebih ke keaktifan dan kolaborasi siswa begitu ya Bu. Dan untuk langkah-langkahnya mungkin sebelum pembelajaran yang saya siapkan terlebih dahulu yaitu pada modul ajar, terus menyiapkan juga mengenai metodenya, media belajarnya, dan yang paling penting mungkin model pembelajaran yang saya siapkan itu adalah yang berpusat kepada siswa, mungkin seperti itu ya. Tentang keaktifan siswa dan Iya. kolaborasi siswa ya Bu. Betul. Menurut Ibu, apakah itu berhasil atau tidak sesuai harapan Ibu? Seperti yang disampaikan tadi mungkin ya Bu, alhamdulillah berjalan dengan baik gitu. Tapi masih ada kekurangan Ibu ya. Sedikit banyaknya masih ada kekurangan. Alhamdulillah ya Bu ya udah berjalan dengan baik. Nah, menurut Ibu, kendala apa saja yang Ibu hadapi saat pembelajaran tersebut Ibu? Nah, untuk kendala mungkin saya menemukan beberapa kendala, di antaranya yaitu pada pembelajaran yang bersifat kelompok mungkin ya Bu, ada beberapa siswa yang masih kurang aktif, tidak fokus gitu Bu, dan manajemen waktunya melebihi dari yang ditentukan gitu ya Bu. Betul. Mengapa hal itu terjadi Ibu? Nah, di akhir pembelajaran mungkin atau pada waktu-waktu tertentu saya berbicara kepada siswa tersebut yang saya rasa itu kurang aktif itu. Ternyata memang yang menyebabkan itu terjadi, siswa itu ternyata mungkin mengantuk, terus tidak fokus itu karena lapar katanya Bu, karena siangnya belum makan gitu. Itu sih Bu sebetulnya untuk sederhananya gitu. Kendalanya karena mereka telat makan Iya. dan mengantuk. Dari kendala tersebut, solusi apa yang mungkin Ibu pikirkan untuk menghadapi anak tersebut? Ya, baik Ibu, untuk solusinya mungkin karena memang tadi alasan kenapa siswa mengantuk dan belum makan ya,
karena ternyata mengantuk itu siswa itu main game itu sampai larut malam gitu Bu ya. Terus karena tadi juga mungkin kurang makan dan tidak fokus, jadi mungkin saya menyarankan atau mengingatkan kembali kepada peserta didik agar tidak terlalu boleh sebetulnya, karena mungkin itu adalah cara anak-anak zaman sekarang untuk merepress lagi mungkin ya Bu. Jadi saya mengingatkan boleh saja nak untuk silahkan bermain game, tapi tidak sampai larut malam. Silahkan istirahat tepat waktu dan lain-lain. Nah untuk agar siswa bisa fokus lagi, misalkan tadi seperti belum makan ya, diusahakan untuk makan terlebih dahulu, apalagi pada saat jam makan siang, begitu Ibu. Diingatkan kembali. Kita harus sebagai pendidik ya mengingatkan Iya. kepada peserta didik kita untuk bisa jangan sampai telat makan dan kalau bisa di sekolah jangan tidur ya Bu. Iya, betul. Iya. Itu kan rencana yang sangat baik ya Bu. Kapan Ibu bisa memulainya? Untuk rencana-rencana sebetulnya Bu, saya berencana untuk mengaplikasikan pada pembelajaran tersebut insya Allah secepatnya Bu. Ya, begitu. Baik sekali Bu. Nah, jadi terima kasih ya atas jawaban-jawabannya Bu. Semoga semua rencana Ibu itu dapat terrealisasi dengan baik sesuai harapan Ibu. Baik, sekarang mungkin saya akan memberikan waktu kepada Pak Ali untuk memberikan umpan balik terhadap apa yang kita lakukan selama observasi. Mungkin Pak Ali bisa memberi masukan kepada kami. Ya, baik Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Luar biasa sekali Bu ya, tadi dari pertanyaan-pertanyaan di pasca observasi ini, saya juga memperhatikan saat observasi berlangsung itu sangat luar biasa sekali Bu ya, Ibu Santi ini sudah melakukan pembelajaran sesuai keberpihakan terhadap murid. Mulai dari pengelompokan, kemudian juga menggunakan media ajar untuk menarik konsentrasi dan perhatian peserta didik, dan juga mungkin ada beberapa hal mungkin ya yang menjadi kekurangan Bu Santi ini terkait tentang konsentrasi dan juga manajemen waktu seperti itu. Namun ini ternyata Bu Santi juga sudah menemukan ternyata ya ini solusi dan juga penyebabnya dari konsentrasi yang memang kurang di peserta didik dan juga manajemen waktu tersebut. Dan mungkin juga ini Bu Dia sangat luar biasa sekali ya Bu, dari coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga teknik coaching juga yang sudah digunakan dan rubriknya juga sudah sesuai, mulai dari kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang memang ada di Bu Santi. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapan dan umpan balik terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi coaching hari ini ya berjalan dengan baik ya Pak ya, dalam praobservasi, observasi dan pasca observasi. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Ali dan Bu Santi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.